وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Kami betul-betul akan menguji kalian dengan apa? Dengan sesuatu, ketakutan, kelaparan, kekurangan buah-buahan, kekurangan makanan dan seterusnya, dan juga kematian. Ketika Ayub melihat istrinya dalam kondisi yang sangat mengenaskan, Ayub tidak sabar lagi, tidak kuat lagi sabar untuk ujian ini. Maka dia berdoa, wa yaku baitna rabbahu. Ayub langsung menadahkan tangannya, ya Rabb, inni massani dhur. Ya Allah, aku telah tertimpa keburukan selama 18 tahun ya Rabb. Keluargaku mati semua, hartaku hancur semua, masyarakat mengusirku ya Rabb. Aku tahan ya Rabb, aku tahan 18 tahun, aku tahan ya Rabb. Tapi kalau kau uji istriku ya Rabb, aku gak tahan ya Rabb. Angkat musibah ini dariku, angkat ujian ini dariku ya Rabb. Kata siapa? Ayub alaihissalatu wassalam, inna wa anta arhamar rahimin. Karena engkau adalah zat yang arhamar rahim, yang maha rahman dan maha rahim. Orang yang bersyukur dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi sebaik-baik hamba. Orang yang sebaik-baik hamba sudah pasti orang-orang yang husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'ana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Alhamdulillahilladzi lahu mulku as-samawati wal ardh wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa khalaqa kulla shay'in wa qadarahu taqdira. اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى محمد بن عبد الله الامين صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه الطيبين والطاهرين ومن سن بسنته الى يوم الدين. يقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال ومن أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, alhamdulillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jemaah Masjid Al-Istiqamah yang dirahmati oleh Allah taala semuanya. Semoga kita semuanya insyaallah orang-orang yang selalu diistiqomahkan oleh Allah taala dalam kebaikan, dalam kebenaran hingga akhir hayat kita, dan kita semuanya insyaallah termasuk orang-orang yang diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, sebagaimana mungkin telah disampaikan oleh DKM bahwa bahasan kita pada hari ini adalah al-a'malu tuwassilu ilal husnil khatimah. Amal-amalan yang akan menghantarkan kita kepada husnul khatimah. Di antara amalan-amalan yang sudah kita bahas cukup banyak, dan hari ini kita masuk kepada bahasan bahwa di antara amalan itu ada dua, bahkan ada tiga: amalan lisan, amalan jawarih, amalan dalam bentuk perbuatan, dan amalan dalam bentuk amalan hati. Ada amalan-amalan hati yang kalau kita istiqamah, tetap kita berada di dalamnya, insya Allah Allah akan menghantarkan kita kepada husnul khatimah. Apa itu amalan tersebut? Yang pertama adalah asyukru, syukur, dan as-sabru, dan sabar. Sebagai mukadimah, kita semua adalah orang-orang yang telah diberikan nikmat hidup. Nikmat hidup adalah nikmat yang paling besar dan utama.
Laulal hayatu, jika bukan karena nikmat hidup, kita tidak akan menjadi orang seperti ini. Kita tidak akan bisa menjadi orang. Jadi orang itu artinya apa? Ada menjadi pemimpin, ada menjadi orang-orang yang punya pengaruh di tempatnya, di negaranya dan seterusnya. Kalau bukan karena nikmat hayat, nikmat kehidupan, kita juga tidak akan mungkin berkumpul di tempat yang mulia ini untuk sama-sama mengabdikan diri kita kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan hidup kita. Dan bahkan laulal hayatu ma dakhala ahadun ilal jannatillahi subhanahu wa ta'ala. Bahkan jika bukan karena nikmat hidup ini, mustahil kita seorang manusia, bahkan tidak akan ada seorang manusia pun mampu memasuki surganya Allah. Kenapa? Karena surga Allah adalah gambaran satu tempat yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang tunduk dan patuh saat dia menjalankan kehidupan atau nikmat hidup di dunia ini. Orang yang baik masuk surga, orang yang tidak baik masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ma'asyiral muslimin, nikmat hidup nikmat yang paling hebat, nikmat yang paling besar. Kemudian pertanyaannya, untuk apa Allah jadikan nikmat hidup ini? Kenapa Allah ciptakan hidup dan mati untuk kita? Allah telah menjelaskan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan hidup dan mati. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji siapakah di antara kita yang paling baik amalnya. Paling baik amalnya dalam apa? Dalam melakukan proses kehidupan ini. Dan proses kehidupan ini penuh dengan perjuangan. Perjuangan dalam apa? Menghadapi perputaran roda yang Allah jadikan bagi manusia. Allah berfirman, wa tilkal ayyamu nudawwiluha bainan nasi. Itulah hari-hari yang Allah putar. Itulah hari-hari yang Allah putar. Jadi kehidupan itu memang seperti roda kehidupan. Wa tilkal ayyamu, itulah hari-hari yang Allah putar. Untuk apa? Untuk mengetahui na'lamallahu alladziina aamanu minkum. Untuk betul-betul mengetahui siapakah orang-orang yang betul-betul beriman, betul-betul sidqun, benar dalam imannya dalam menghadapi kehidupan ini, roda kehidupan ini yang terkadang senang, terkadang tidak senang. Namanya hidup, kadang di atas, kadang di bawah, kadang bahagia, kadang sengsara, kadang lapar, kadang kenyang. Nah, Allah ingin mengetahui dengan kondisi-kondisi yang seperti proses kehidupan itu, siapakah di antara manusia, di antara kita yang betul-betul beriman. Kemudian Allah mengatakan, wa yattakhidha minkum syuhada, dan roda kehidupan ini memberikan kesempatan kepada kita semua untuk menjadikan kita nih orang-orang yang syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah ma'asyiral muslimin, sesungguhnya ketika kita di atas atau kita di bawah, kita menjadi orang yang bahagia, yang dikatakan orang yang sukses. Ini orang keluarganya sukses, masya Allah. Ini orang hidupnya sengsara. Ini orang sedang diuji hidupnya. Itu semua sesungguhnya baik senang ataupun tidak senang, sehat ataupun sakit, ketika di atas atau di bawah, menjadi pejabat atau rakyat biasa, itu sesungguhnya adalah apa? Ujian. Itu ujian semua dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk menguji di antara kita. Untuk menguji di antara kita siapakah yang bersyukur kepada Allah dan siapa yang sabar dalam dalam menghadapi ketika dia sedang di bawah, ketika dia sedang sakit, ketika dengan sengsara. Dan itulah Allah taala berfirman juga dalam Al-Qur'an dalam surah Al-A'raf, wa balawnakum bil hasanati wasayyi'at la'allahum yarji'un. Kami menguji kalian wahai manusia dengan apa? Bil hasanati, dengan kebaikan-kebaikan. Kebaikan itu apa menurut manusia? Mendapatkan rezeki yang banyak, harta yang berlimpah, rumah yang megah, mobil yang mewah, begitu. Fulus di mana-mana, investasi di mana-mana, menjadi pejabat, anak-anaknya menjadi orang yang sukses. Itu hasanat, itu kebaikan. Badan sehat, badan kuat, itu hasanat kata Allah. Wasayyi'at, Allah menguji kita dengan apa? Selain hasanat, kebaikan-kebaikan juga wasayyi'at, dan juga kejelekan-kejelekan, sakit,
Kemudian apa? Usahanya anjlok karena pandemik mungkin. Dipecat, cerai dengan pasangannya, kematian. Ya, dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa nafsin minal amwali wal anfusi was thamarat. Kami betul-betul akan menguji kalian dengan apa? Dengan sesuatu, ketakutan, kelaparan, kekurangan buah-buahan, kekurangan makanan dan seterusnya, dan juga kematian. Ini ujian, itu namanya ujian dengan apa? Bisayyi'at. Kalau dalam surah Al-A'raf dikatakan ujian dengan sayyi'at. Berarti pada ayat ini Allah menerangkan dan menjelaskan kepada kita, saat kita di atas itu ujian, saat kita sedang sehat juga ujian, saat kita menjadi orang yang terkenal itu juga ujian. Begitu juga saat kita sakit juga ternyata ujian, saat kita lagi gak punya uang juga ujian, saat dipecat dari pekerjaan pada kita perlu dengannya kondisi kayak begini juga ujian. Dua-duanya ujian ternyata, cuma bentuknya yang berbeda. Cuma kadang-kadang kita biasanya akan sadar, akan mengerti yang namanya ujian itu kalau lagi sakit, lagi kekurangan. Sehingga orang yang sedang sakit, orang yang sedang kekurangan, orang sedang dipecat dari pekerjaannya dan seterusnya, biasanya dia sadar sedang diuji, makanya dia lulus ujiannya. Tapi jarang orang yang sadar ketika dia sedang di atas, ketika sehat, ketika senang, ketika sukses, itu juga adalah ujian. Dia katakan apa? Sukses anak hari ini. Padahal itu juga kata Allah adalah apa? Wa balawnakum bil hasanat. Kami menguji kalian pun dengan ujian apa? Ujian kebaikan. Apa tujuan Allah? Kita diuji dengan dua hal tersebut. La'allahum yarji'un, agar kita kembali kepada Allah. Tapi sayangnya orang kembali itu kalau sakit. Kalau sedang sakit maka ujung-ujungnya, ya Allah, ternyata Engkau saja yang berikan sehat. Sehatkanlah aku ya Allah. Ketika kita mencari pekerjaan sana sini nggak dapat karena kondisi seperti ini, baru kita ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi banyak orang kembali ternyata kalau diuji dengan apa? Dengan sayyiat, dengan kejelekan. Kembali kepada Allah. Tujuannya pada dua, kembali kepada Allah. Dengan apa? Berarti kalau sedang senang syukur, kalau sedang diuji dengan kekurangan, sakit dan sebagainya adalah sabar. Taib. Dalam ayat yang lain surat Al-Anbiya Allah Ta'ala berfirman, "Wala nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Kami menguji kalian dengan apa? Bisyarri, dengan keburukan. Sama, arti keburukan di sini adalah sayyiat. Bukan kita berbuat buruk, bukan. Dengan keburukan artinya sayyiat. Sayyiat itu apa? Yaitu tadi kekurangan, kelaparan, sakit, dipecat dari pekerjaan dan seterusnya. Itu namanya bisyar. Dan juga apa diuji oleh Allah? Wal khair, kebaikan, yaitu hasanat. Dan dua-duanya Allah mengatakan fitnah. Fitnah di sana adalah ujian. Sedang baik, sedang tidak baik adalah fitnah. Tujuannya sama. Wa ilaina turja'un, agar kalian kembali kepada kami. Dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, hadis sahih riwayat Muslim, ajaban li amri mu'min, sungguh mengherankan perkara seorang mukmin itu. Inna amrahu kullahu khair. Subhanallah, seorang mukmin itu apapun yang menimpanya, senang ataupun tidak senang, sakit ataupun sehat, kaya ataupun miskin, baik untuknya. Karena sesungguhnya senang dan tidak senang, di atas atau di bawah, semua siapa yang menentukan? Allah. Dan ketentuan Allah selalunya yang terbaik. Itu kata Rasulullah. Maka ada istilah al khairu khairatullah, kebaikan itu adalah menurut Allah sesungguhnya. Kita merasa kita ini akan jadi rasanya baik kalau kita di atas. Padahal kata Allah, kamu baik kalau kamu di bawah.
Kalau di atas kamu bisa sombong, kalau di bawah kamu pasti bersyukur. Hari ini kamu bayinya itu orang yang lapar, jangan yang kenyang, itu kata Allah. Tapi kita merasakan bayi itu kalau kenyang. Padahal sesungguhnya dua kondisi ini, baik sayyiati atau hasanat, baik syar atau khair, apa kata Rasulullah? Khair. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya apapun yang menimpa orang Islam itu adalah baik baginya. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada orang yang dapat mensikapi ketika kita di atas atau di bawah, ketika kita senang atau sakit, itu kebaikan, itu khair baginya, kecuali hanya seorang mukmin. Mukmin di sini berarti mukmin sejati. Nah, ini sudah bisa menjadi sebagai mizan, namanya timbangan, cermin bagi kita. Kalau kita merasakan sedang sakit, itu buruk bagi kita, bukan kebaikan, bukan ketentuan Allah yang terbaik saat itu menurut kita, berarti iman kita masih dipertanyakan. Kalau kita bisa menganggap bahwa saat kita punya uang dan tidak punya itu sama menurut Allah, saya sedang diuji, itu terbaik bagiku saat ini menurut Allah, bukan menurut saya, bukan menurut kita, berarti iman kita sudah sempurna. Karena dia apa? Dia akan selalu bersyukur, atau dia selalu sabar dengan ujian yang menimpanya. Bukan berarti tidak berusaha ya. Setelah ikhtiar maksimal, begitulah ketentuan Allah, itu berarti yang terbaik menurut Allah. Dalam bahasa akidah itu namanya takdir. Itu namanya takdir. Baik. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, kenapa orang Islam, orang mukmin itu ditimpa yang tidak baik itu baik, ditimpa tidak baik itu baik. Artinya diuji di apapun bentuknya, di atas atau di bawah, senang ataupun tidak senang, itu baik. Rasulullah SAW memberikan keterangan yang jelas. Karena in asobathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Karena seorang mukmin sejati itu, jika Allah berikan kesenangan, tendernya tiba-tiba, masya Allah, gol di mana-mana, ya kan, usahanya berkembang dunianya, badan menjadi sehat, sakit menjadi sembuh, anak-anaknya masya Allah sukses semuanya, maka apa yang dilakukan? Syukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu. Terus bersyukur, semakin ditambah rezekinya semakin bersyukur, semakin tambah rezeki semakin bersyukur. Apa bentuk syukur? Semakin dekat dengan Allah. Itu bukti bahwa kebaikan yang Allah berikan kepada kita, kita bersyukur kepada Allah dengan dunia yang Allah berikan kepada kita, dengan tambah nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita semakin dekat dengan Rabb kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan sebaliknya, hati-hati jika kau melihat seorang manusia diberikan nikmat dunia yang banyak, fi maksiatillah, dalam kemaksiatan kepada Allah, fa'alam, ketahuilah, apa kata Rasulullah? Fa innahu istidraj. Itu istidraj namanya, pembiaran, biarin dia. Kalau sampai puncaknya baru dia dijeblosin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ulama salaf mengatakan, jika nikmat tidak mendatangkan kebaikan kepada kita, nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita tidak menambah syukur kita kepada Allah, tidak semakin menambah dekat kita kepada Allah, bahkan semakin jauh, sholat semakin susah, ibadah semakin susah, akhlak semakin rusak, maka nikmat itu bukan nikmat, tapi bala bahasa kitanya. Tapi itu adalah bala, dan itu azab sesungguhnya dari Allah, tapi bentuknya nikmat. Wa na'udzubillahi min dzalika. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, in asabathu sarra'u syakara fakana khairul lahu. Karena seorang mukmin itu jika diberikan kesenangan, maka dia langsung bersyukur kepada Allah, karena saat itu itulah yang terbaik menurut Allah untuknya. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairul lahu. Jika saat itu dia ditimpa ketidaksenangan, sakit dan seterusnya, maka dia bersabar karena dia yakin saat itu yang terbaik menurut dirinya. Ini gampang bapak-bapak dan ibu-ibu atau jemaah sekalian. Ini teori, ini saya sampaikan, ini teori. Yang susah itu adalah apa? Prakteknya. Ini yang paling berat.
Ini gampang, karena ini akidah ini maksudnya babnya akidah. Kita meyakini bahwa apapun yang menimpa kita itu baik menurut Allah, itu kan susah. Karena kacamata kita, makanya di situ ada dalam bab akidah, iman kepada Allah bahwa kebaikan dan keburukan itu dari Allah. Apa yang maksud kebaikan dan keburukan menurut kacamata manusia? Karena Allah tidak pernah menimpakan kepada manusia itu yang buruk, selalu yang terbaik untuk manusia, walaupun kadang-kadang dalam bentuk takdir yang tidak baik. Kita mau berangkat ke luar negeri, qadar Allah, padahal udah maksimal. Lah sampai di airport ternyata pesawatnya udah berangkat gara-gara telat 5 menit. Buruk tidak? Buruk. Tapi kata Allah, baik itu. Baik itu. Kasus kemarin Sriwijaya atau kasus sebelumnya, kan dia marah-marah, ya kan? Telat sampai di airport, ternyata telat. Astagfirullahaladzim, padahal saya harus berangkat, harus berada di sana. Ternyata apa? Beberapa jam kemudian dapat telepon dan berita bahwa pesawat nomor sekian telah hilang. Ternyata masuk ke dalam lautan. Kita tidak pernah ada yang tahu, ma'asyiral muslimin. Maka inilah mendatangkan rasa bahwa segala sesuatu yang menimpa kita itu adalah terbaik menurut Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Itu akidah babnya sebenarnya. Itu bab akidah, itu namanya amalan hati. Selalu bersyukur dengan yang diberikan dan sabar dengan yang menimpa kita. Itulah amalan hati yang sangat-sangat berat. Yang sangat berat. Kalau saya bisa pakai topeng, ngomong begini kan pakai topeng, wah kayaknya Ustadz udah bisa menjalankan ini, udah sempurna. Saya masih pakai topeng, jemaah sekalian. Saya masih pakai topeng, sakit rasanya Pak. Iya kan? Diuji dengan kejelekan tuh sakit. Udah kita bangun masjid, udah jadi diambil, sakit nggak? Sakit. Tapi sebenarnya kalau kita kembali kepada hadis ini, bahasan kita, ada hal-hal yang baik. Apa kebaikannya? Ternyata sekarang saya rasakan. Allah pisahkan pada perjuangan kami orang-orang yang punya apa? Kepentingan lain selain kepentingan perjuangan kami. Itu hikmah yang paling besar ternyata. Jadi selalunya yang menimpa kita pasti ada hikmah kebaikan untuk kita. Cuma kacamata kita kadang-kadang hitam, sehingga cerah pun rasanya hitam. Ini kok kayak yang mendung terus, padahal kenapa? Coba dibuka kacamatanya, oh ternyata kacamata saya hitam. Itu masalahnya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Baik, itu sebagai mukadimah ma'asyiral muslimin. Kan itulah apa itu syukur sesungguhnya. Apa itu syukur? Syukur yang kalau kita amalkan itu yang merupakan bagian terpenting dari amalan hati itu akan membawa kita, menghantarkan kita pada husnul khatimah. Sebelum kita masuk ke dalil yang lebih jauh lagi, ulama mengatakan asyukru itu adalah as-sana wa i'tiraf bil lisani wa iqrar bil qalbi bi wujudi ni'matillahi ta'ala alaihi. Jadi syukur itu sesungguhnya adalah memuji, mengakui dengan lisan, mengucapkan ini dari Allah. Iqrar bil qalb, meyakini dengan hati atas apa? Nikmat atau adanya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya kata Rasulullah, selalulah mengucapkan fi kulli hal alhamdulillah. Masya Allah. Itu lisan. Hati juga demikian. Kalau lisan dengan hati berbeda namanya munafik. Jadi pakai topeng kita. Itulah syukur sesungguhnya. Itulah syukur. Sehingga ulama mengatakan, apa itu syukur sesungguhnya menurut Islam? Dalam Islam, huwa duhuri athari ni'matillah ala abdihi qaulan wa amalan. Makanya syukur itu sebenarnya menunjukkan rasa terima kasih kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik dengan lisan ataupun dengan perbuatan ataupun dengan hati kita. Lisan kita selalu ucapkan alhamdulillah. Hati kita mengatakan alhamdulillah. Tangan kita dan perbuatan kita semua mengatakan alhamdulillah. Dan ingat, orang yang selalu bersyukur Allah tambahkan nikmatnya. Makanya Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang kuberikan kepada kalian, la azidannakum. Dalam bahasa Arab di sana ada lam ta'lil untuk takkid.
nun musaqqalah. Jadi kalau diterjemahkan sebenarnya dalam bahasa kita, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, apa kata Allah, benar-benar sungguh-sungguh kami tambahkan nikmatnya. Coba kan susah kalau terjemahnya begitu. Itu sebenarnya terjemahnya begitu harusnya. Barang siapa yang bersyukur kepada nikmatku, kata Allah, benar-benar sungguh-sungguh pasti akan aku tambah nikmatnya. Bersyukur dengan satu nikmat akan ditambah nikmat yang kedua. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kunci untuk ditambahkan nikmat. Sehingga dikatakan dengan bersyukur itu adalah apa? Hifdzu al-mujud. Menjaga nikmat yang ada, mengambil yang belum ada. Yang belum ada apa? Dengan ditambahkan tadi itu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya rumah satu bersyukur, alhamdulillah, digunakan dengan yang baik sebaik-baiknya. Maka kalau kita bersyukur ditambah kira-kira nikmat yang kedua. Ditambah nikmat yang kedua. Bapak-bapak punya istri satu yang solehah, ya, yang masya Allah bersyukur. Nanti ditambah lagi nikmatnya. Di mana Pak Imam nambahnya? Di surga, insya Allah. Kalau saya bilang di dunia nanti ibunya marah. Besoknya nggak ikut taklim lagi kan? DKM-nya nanti marah-marah lagi. Taib. Dalam Al-Quran Allah bercerita. Jadi Al-Quran itu penuh dengan kisah nyata. Ya, penuh dengan kisah nyata bahwa ketika orang bersyukur kepada Allah dengan segala nikmat sampai akhir hayatnya akan dihantarkan oleh Allah kepada husnul khatimah. Kisah yang terbaik dalam Al-Quran dalam bab ini adalah tentang Nabi Sulaiman bin Nabi Dawud alaihi wassalatu wassalam. Seorang nabi dan rasul dari kalangan Bani Israel, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kekuasaan yang belum pernah diberikan oleh Allah sebelum dan sesudahnya kepada manusia. Itulah Nabi Sulaiman. Itulah Nabi Sulaiman. Bayangkan pasukannya bukan hanya manusia. Pasukannya bukan hanya manusia. Dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala, beliau kalau sedang melakukan perjalanan, maka pasukan angkatan udaranya adalah burung-burung. Di depan pasukan jin. Pasukannya jin baru manusia, ada angin dan seterusnya, kendaraannya angin. Mau kemana pun pergi nggak perlu pakai Garuda, tinggal bawa, wahai angin bawa saya ke tempat itu, akan dibawa oleh angin tersebut. Itulah Nabi Sulaiman. Subhanallah. Karena itulah maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam suatu ketika sedang sholat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam suatu ketika beliau sedang sholat. Dalam sholat tersebut tiba-tiba dilihat oleh para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tangannya bergerak-gerak seperti sedang menangkap sesuatu, kemudian dicekek. Maka setelah selesai Assalamualaikum, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami tadi melihat engkau melakukan sesuatu yang belum pernah kau lakukan sebelumnya Rasulullah, seperti kau sedang menangkap sesuatu. Apa kata Rasulullah? Iya, tadi saya sedang sholat, ada syaitan yang mau lewat, mau mengganggu saya, dan Allah perlihatkan bentuknya syaitan, maka supaya dia tidak mengganggu, maka aku tangkap dia, aku cekek lehernya, dan aku merasakan dinginnya lidah yang menempel di tanganku. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, laula doa akhi Sulaiman, kalau bukan seandainya doa Nabi Sulaiman yang meminta agar Allah memberikan apa? Memberikan kerajaan, kekuasaan, la yang bagi li ahadin min ba'di, yang tidak layak diberikan kepada orang sebelum dan sesudahnya, pasti di pagi harinya akan kau ikat ini syaitan di tiang-tiang masjid Madinah agar pagi harinya jadi mainan anak-anak. Nabi Muhammad menghormati doa Nabi Sulaiman ketika Nabi Sulaiman berdoa, qala rabbi ghfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab.
Nabi Sulaiman mengatakan, "Ya Rabb, ampunilah dosa-dosaku ya Rabb. Wahabli mulkan, dan berikan kepadaku mulkan kerajaan. La yang bagi li ahadin min ba'di, yang tidak pantas, tidak layak kau berikan kepada orang yang datang setelahku." Artinya kekuasaan yang sangat luas, meliputi segala hal. Itulah Sulaiman alaihi salatu wasalam. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pemberi. Sulaiman alaihi salatu wasalam. Rasulullah mengatakan, kalau bukan doanya Nabi Sulaiman itu, akan kuikat itu syaitan yang kutangkap dalam sholat di pagi harinya di tiang masjid agar menjadi mainan anak-anak. Tapi aku tidak mau menghilangkan doa Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam. Dan ini mengisyaratkan bahwa Nabi Sulaiman luar biasa kekuasaannya. Terjadi teknologi yang super mega canggih di zaman Nabi Sulaiman. Sampai hari ini belum bisa ada orang melakukan sehebat apapun manusia, seprofesor apapun itu orang, tidak mampu melakukan suatu perbuatan yang pernah dilakukan oleh Nabi Sulaiman, yaitu apa? Memindahkan singgasana, memindahkan istana. Dari mana? Dari kerajaannya Bilqis. Di mana? Di Yaman. Kaum Saba itu berada di Yaman. Dulu negara yang sangat subur itu di Yaman. Yaman dahulu kala terkenal dengan segala hal yang ada di sana. Dipindahkan ke mana? Ke Palestina. Subhanallah. Berapa tahun mindahnya kira-kira? Dipindah dengan apa adanya. Kalau hari ini perlu berapa truk? Perlu berapa pesawat? Ya kan, untuk mengangkut, memindahkan tentunya. Perlu berapa dananya, subhanallah. Mungkin bisa hari itu, perlu berapa waktu. Tapi saat itu begitu canggihnya teknologi di zaman Nabi Sulaiman. Hanya dengan sekejap mata. Sekejap mata, coba sekedip udah nyampe. Pindah betul seluruh satu kerajaan Raja Bilqis, Ratu Bilqis dipindah dengan sekejap mata di zaman Nabi Sulaiman. Ini bukan Nabi Sulaiman yang lakukan, salah seorang rakyatnya Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam dipindahkan ke Palestina. Ini pernah terjadi, ma'asyiral muslimin. Belum pernah terjadi sebelumnya dan sesudahnya, kecuali di zaman Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam ketika dalam satu perjalanan terjebak di koloni semut. Jadi ada semut, koloni semut raya begitu. Nabi Sulaiman dan pasukannya terjebak di situ. Melihat ada Sulaiman dan pasukan yang begitu sangat besar dan begitu sangat hebat, maka salah seorang pemimpin semut yang bernama Jaros, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir namanya Jaros. Dia berdiri, kemudian dia berteriak kepada teman-temannya. Apa kata semut tersebut? Dan telah direkam oleh Allah Ta'ala. Hatta idza atau ala wadim namli qalat namlah ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Ketika pimpinan semut ini yang besar badannya melihat Sulaiman dari kejauhan telah datang dekat kepada wilayah koloninya, maka dia berdiri katakan, wahai ayuhan semut, wahai para semut di sini. Ya ayuhan namlu, wahai para semut, wahai rakyatku, udkhulu masakinakum, masuklah kalian ke rumah-rumah kalian. Kenapa? Di atas sana ada Sulaiman dan pasukannya. Kalian tahu kan Sulaiman bagaimana kekuatannya, masya Allah. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu. Kalau kalian tidak masuk, maka kalian akan terinjak-injak oleh Sulaiman dan pasukannya. Wa hum la yash'urun, dan mereka tidak mengetahui kalau kaki mereka menginjak kita. Artinya kalau kita pun mati, kita terluka, mereka tidak salah. Mereka tidak salah. Ternyata subhanallah, Nabi Sulaiman mendengar teriakan dan omongan pemimpinnya tersebut. Maka Allah menggambarkan, fatabassama dhahiqan min qawliha,
Nabi Sulaiman setelah mendengar perkataan seorang pemimpin semut tersenyum dan tertawa. Subhanallah. Dari apa? Dari perkataannya dan pernyataannya, di mana seekor semut mengingatkan rakyatnya, jalankan tugasnya. Kenapa dia tersenyum dan tertawa? Karena bersyukur kepada Allah. Dan dia kemudian mengatakan, wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ketika Nabi Sulaiman mendengar perkataan seekor semut, maka dia apa? Dia mengatakan, ya Rabb, tunjukkanlah kepada kekuatan, berikan kekuatan kepada kami untuk selalu bersyukur kepada nikmat-nikmat-Mu, sehingga aku bisa paham dengan bahasa semut, katanya. Jadi ayat ini menunjukkan, ahli tafsir mengatakan, yang paham bahasa semut itu Sulaiman, bukan semut yang berbahasa Sulaiman. Jadi kami bapak-bapak dan jemaah. Dan ini pelintir nih orang-orang orientalis, orang kafir. Makanya kisah-kisah semut yang bisa ngomong. Semut bisa berbahasa Melayu, bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris. Ini kebalik-balik ceritanya. Jadi seakan-akan semut cerdas-cerdas. Semutnya profesor, kenapa? Bisa mengerti bahasa manusia. Tapi kalau bahasa Quran, Sulaiman yang paham bahasa semut. Yang pintar itu siapa? Sulaiman, manusia, bukan semut yang pintar. Ini bab akidah, diselewengkan sedikit tapi kita nggak sadar. Kita dirasa ada yang mengatakan zaman dahulu memang semut bisa ngomong. Siapa bilang tidak ada petunjuk Al-Quran dan hadis. Yang ada Nabi Sulaiman, makanya beliau bersyukur kepada Allah. Kenapa? Allah berikan kemampuan mampu memahami bahasa semut. Maka dia bersyukur kepada Allah, ya Rabb, aku bersyukur kepadamu ya Allah atas segala nikmat dan limpahan karunia yang kau berikan kepadaku dan kepada orang tuaku ya Rabb. Dan berikan kekuatan kepadaku ya Allah untuk apa? Selalu beramal saleh. Wa an a'mala salihan tardah, agar aku selalu beramal saleh sehingga kau ridho dengan amalku itu ya Rabb. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin, dan masukkan aku ya Rabb, walaupun aku raja, walaupun aku mampu dengan segala hal, masukkan aku kepada apa? Hamba-hambamu, bagaimanapun aku adalah hambamu, tapi hamba-hamba yang saleh. Subhanallah. Dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, ternyata Nabi Sulaiman adalah orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Bukan hanya faham bahasa semut, bahkan dalam bahasa Quran yang sangat jelas Allah memberikan apa? Pemahaman kepada Nabi Sulaiman dengan apa? Bahasa burung. Dan kisah ini cukup panjang ya, diterangkan dengan kisahnya Hudhud. Jadi pasukan Nabi Sulaiman, ternyata intelijennya Nabi Sulaiman bukan manusia, tapi Hudhud, burung Hudhud yang bisa terbang dari Palestina sampai kemana? Ke Sabah. Subhanallah luar biasa. Dia berbincang-bincang dengan Hudhud. Kisahnya panjang dalam Al-Quran. Tapi itu bukan inti yang kita bahas. Itu hanya salah satu kisah bagaimana nikmat yang Allah berikan berlimpah ruah kepada Nabi Sulaiman. Berlimpah ruah kepada Nabi Sulaiman yang hari ini dicari kerajaannya Sulaiman oleh siapa? Oleh Israel, oleh Zionis. Tempel Sulaiman itu dicari-cari oleh mereka, dibuat direkayasa di bawah apa namanya? Di bawah Baitul Maqdis itu. Sehingga dilobangi betul-betul Maqdis itu dengan apa? Dengan dalil mencari kerajaannya Sulaiman katanya. Itu dalil mereka. Dengan segala nikmat yang Allah berikan kepadanya, Nabi Sulaiman bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini intinya ya, itu intinya. Kemudian apa? Natijahnya apa? Akhir daripada kisah Nabi Sulaiman itu apa? Ini yang menjadi catatan kita. Itu yang menjadi catatan kita. Jadi inti daripada kisah Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, Allah mengatakan, ni'ma abdu innahu awwab. Dengan segala nikmat yang Allah berikan dan kelebihan yang Allah berikan kepada Sulaiman, maka Allah mengatakan dia tetap bersyukur kepadaku. Maka Allah mengatakan ni'mal abdu, dialah sebaik-baik hamba.
innahu awwab, dan dialah orang yang sebaik-baik yang kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah dengan apa? Dengan bersyukur. Artinya orang yang bersyukur dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebaik-baik hamba. Orang yang sebaik-baik hamba sudah pasti orang-orang yang husnul khatimah dengan bersyukur. Nah, bersyukur ini bagaimana mengistiqomahkan. Jadi istiqomah ternyata bukan hanya baca Quran. Istiqomah ternyata bukan hanya sholat 5 waktu berjamaah, terutama bagi bapak-bapaknya. Istiqomah ternyata bukan hanya istiqomah dalam zikir pagi petangnya. Ternyata istiqomah juga perlu dalam rasa syukur kita kepada Allah. Kalau kita istiqomah dalam syukur kepada Allah, dijamin menjadi sebaik-baik hamba yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi terbaik, yaitu husnul khotimah, di atas husnul khatimah. Semoga saya dan antum dan kita semuanya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani dan rahimakumullah, kita singkat. Sifat sabar. Sifat sabar juga jika kita istiqomah membawa kita kepada husnul khatimah. Ya, sifat sabar jika kita istiqomah membawa kita kepada husnul khatimah. Apa itu sabar? Sabar itu adalah al-habsu, menahan diri dari melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Menjaga lisan tidak mengucapkan sesuatu yang kotor, menjaga tangan untuk tidak merobek-robek baju, menempeleng baju pakaian dan seterusnya. Kan begitu orang dulu. Orang dulu kalau ada yang meninggal dari ahli keluarganya, apalagi orang yang dicintainya, dia akan mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk. Itu nggak boleh dalam agama. Kalau bapak mati, ibu sendiri yang ada di muka bumi, ibu mati aja, itu nggak boleh. Karena matinya kita nggak tahu apakah terbaik atau tidak menurut Allah. Kemudian rambutnya acak-acakan, menempeleng pipi sendiri, merobek-robek pakaian, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar itu adalah menahan diri dari melakukan hal yang seperti itu. Itu dalam bahasa Al-Qur'an, ya, menahan diri dari melakukan sesuatu yang buruk yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar itu harus ada dari semenjak awal kejadian musibah dan malapetaka. Kalau setelah 3 hari, setelah 1 pekan, setelah 1 tahun, itu bukan sabar namanya. Proses orang akan menerima. Makanya terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang wanita, dia meraung-raung di dalam kubur, di samping kuburan. Anaknya yang meninggal dunia, meraung-raung. Maka Nabi Muhammad SAW mendatanginya dan mengatakan, wahai fulanah, sabar, itu tidak boleh, tidak baik. Apa kata dia? Enak aja ngomong sabar, yang tertimpa tuh saya, bukan kamu. Kamu ngomong aja sabar, ya kenapa yang tertimpa aku kan begitu hari ini. Kalau kita bilang sabar wahai teman, ya Anda bisa ngomong sabar karena Anda nggak tertimpa, yang tertimpa tuh saya. Rasulullah berpaling, ya sudah, Rasulullah nggak mau berdebat karena dia berdebat dengan Nabi, bahaya ini, menentang Nabi. Maka Rasulullah pergi. Setelah dia pergi, diberitahukan, wahai fulana, tahu nggak siapa yang ngomong kamu? Saya nggak tahu. Itu Nabi Muhammad. Maka dia lari mengejar Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, maafkan aku ya Rasulullah, aku tidak tahu ya Rasulullah. Aku sabar sekarang ya Rasulullah. Aku sabar sekarang. Kata Rasulullah itu apa? As-sabru fi sadamatil ula. Sabar itu adalah pada waktu yang pertama kali terjadi. Saat pertama kali tertimpa sesuatu, kita sabar, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datang dari Allah, semua akan kembali kepada Allah. Itu saat itu pertama kita mendengar, pertama kita tahu, kita ucapkan itu, hati menerima walaupun sakit rasanya. Itu namanya sabar. Dan ini yang susah. Disitulah nilai pahalanya, maksudnya. Tapi kalau sudah 3 hari, kalau sudah seminggu, sudah 1 bulan, ya sabar. Tapi sabarnya bukan sabar itu yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW. Karena sabar itu menunjukkan apa? Ridho kita kepada takdir Allah. Tiba-tiba kering,
Afan Pak Haji, ada berita buruk. Kenapa? Mobil Pak Haji yang baru lunas hilang. Apa bacanya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datang dari Allah, semua akan kembali kepada Allah. Ya sudah. Mungkin memang uang saya yang tidak baik kali waktu beli makanya hilang. Allah bersihkan nggak ya? Tapi ini berat, Pak. Beratnya luar biasa. Makanya sabar itu adalah amalan hati yang tidak akan mendapat hisab di akhirat. Allah sempurnakan, tunaikan seluruh kebaikan. Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah mengatakan, Allah akan menyempurnakan sabar itu seluruh pahalanya tanpa dihitung oleh Allah. Kalau sholat dihitung, Pak, baca Quran dihitung, sedekah dihitung, ikhlas atau tidak ikhlas, namanya hisab. Hisab itu hitungan, dihitung oleh Allah. Sholat kita dihitung oleh Allah nanti, taklim kita dihitung, tapi sifat sabar nggak dihitung oleh Allah, dilepas oleh Allah. Kenapa? Sabar itu memang perih, rasa perih dalam hati, rasa tidak nyaman, rasa ingin teriak, ya ingin melonjak, ingin terbang kalau bisa, ingin pukul apapun yang di samping kita, tapi kita tahan itu semuanya. Inilah perjuangan yang luar biasa. Itulah sabar hakikatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kisah terbaik kita singkat dalam Al-Qur'an adalah Nabi Ayub alaihissalatu wassalam. Nabi Ayub, nabi yang kaya raya tadinya, kaya raya, istrinya cantik, anaknya banyak, hartanya banyak. Kemudian beliau diuji oleh Allah, tertimpa penyakit yang luar biasa. Tidak ada bagian tubuh pun kecuali semuanya berpenyakit, dagingnya berjatuhan. Hanya dua yang tidak dia minta kepada Allah, lisan dan hatinya tidak sakit. Sehingga dalam kondisi bagaimanapun dia tetap ingat kepada Allah. Begitu sangat buruknya, semua keluarganya mati, yang tersisa hanya istrinya dan ada beberapa teman yang masih melihat dari jauh. Dan masyarakat kampungnya pun mengusir karena baunya busuk luar biasa. Diusir. Di mana dia tinggal? Di tempat, dibolehkan hanya tempat tinggal di mana? Di pembuangan sampah dan kotoran, mazbalah kalau dalam teks hadisnya. Inna Nabi Ayub ma'asal muslimin. Nabi Ayub alaihissalatu wassalam. Sehingga tidak ada orang satu pun yang dekat. Sehingga untuk alas tidurnya istrinya membawakan debu supaya agak empuk sedikit kasih debu bawahnya. Subhanallah. Diterangkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab kisah para nabi. Luar biasa. Tidak ada manusia yang pernah diuji oleh Allah sebegitu menderita melebihi Ayub alaihissalatu wassalam. Bahkan ma'asal muslimin, nggak ada berani orang dekat. Bahkan mendekat kepada istrinya pun nggak mau. Kenapa? Karena mereka menganggap Ayub ini kalau benar nggak akan mungkin diuji kayak begini. Itu kata orang. Yang ngomong siapa? Orang-orang dekat dan keluarganya yang masih hidup. Ayub katanya dulu Nabi Rasul kayak begini, nggak mungkin. Kalau Ayub itu benar, nggak akan mungkin diuji kayak begini. Berapa lama ma'asal muslimin dibuang oleh orang, diisolasi hari ini istilahnya? Berapa? 14 hari? 1 bulan? Tidak. Ibnu Katsir mengatakan 18 tahun dalam kondisi seperti itu, isolasi mandiri bersama istrinya doang. 18 tahun, nggak makan, habis semua hartanya, dihabiskan oleh Allah. Istrinya mau mencoba, pernah istrinya menjadi seorang pembantu rumah tangga bagi orang-orang yang kaya. Tapi setelah ketahuan di istrinya Ayub, orang nolak, takut nanti kalau nular penyakit dan balaknya dan kutukan kepada keluarganya tersebut, maka ditolak. Sehingga apa yang terjadi? Maka beliau dalam beberapa tafsir beliau menjual ikatan rambutnya dipotong dijual. Hanya untuk apa? Mencari makan untuk dia dan Ayub. Maka Ayub mengatakan, dari mana kau dapat makan? Saya bekerja sebagai pembantu. Oh ya sudah. Hari keduanya juga demikian, dijual separuh rambutnya, gulungan rambutnya dijual. Ditanya lagi, wallahi saya tidak akan makan dari kamu wahai istriku sebelum kau beritahu dari mana kau dapatkan makanan ini. Dia katakan, saya menjual rambut. Buka. Setelah dibuka, botak kepalanya. Setelah dibentuk, ternyata istrinya pun sampai botak kepalanya. Ujian yang luar biasa. Mungkin kalau kita yang teruji sebagai laki-laki masih bisa bersabar. Tapi kalau istri kita juga yang setia diuji kayak begitu, Masya Allah.
Nabi Sulaiman pun demikian. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Sulaiman pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman pun berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Diangkat ujiannya setelah 18 tahun. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massani dhurr wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min dhurr wa atainahu ahlahu mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Ketika Ayub melihat istrinya dalam kondisi yang sangat mengenaskan, Ayub tidak sabar lagi, tidak kuat lagi sabar untuk ujian ini. Maka dia berdoa, wa yaku baitna rabbahu. Ayub langsung menadahkan tangannya, ya Rabb, inni massani dhur. Ya Allah, aku telah tertimpa keburukan selama 18 tahun ya Rabb. Keluargaku mati semua, hartaku hancur semua, masyarakat mengusirku ya Rabb. Aku tahan ya Rabb, aku tahan 18 tahun, aku tahan ya Rabb. Tapi kalau kau uji istriku ya Rabb, aku gak tahan ya Rabb. Angkat musibah ini dariku, angkat ujian ini dariku ya Rabb. Kata siapa? Ayub alaihissalatu wassalam, inna wa anta arhamar rahimin. Karena engkau adalah zat yang arhamar rahim, yang maha rahman dan maha rahim. Allah mengatakan, fastajabna lahu, kami menerima doanya, kami istijabah lagi doanya. Karena selama belas tahun Nabi Ayub tidak pernah berdoa untuk hal seperti itu. Tidak pernah dia sabar, karena dia sadar ini ujian dari Allah yang terberat untuknya. Asbab inilah dia diangkat derajatnya oleh Allah. Maka Allah hilangkan semua penyakitnya dan Allah kembalikan kesehatannya, bahkan lebih baik. Bahkan dalam beberapa tafsiran, istrinya pun yang sudah tua renta hilang rambutnya dikembalikan menjadi muda dan cantik luar biasa. Kemudian melahirkan 26 anak laki-lakinya. Setelah itu 26 ibu-ibu, kebayang gak kira-kira itu? 26 kali. Kalau istri saya baru 4. Katanya, "Bi, jangan lagi ya." Karena setahun begitu. Ini 26 asal muslim. Subhanallah. Saya punya teman orang Uganda. Saya tanya, berapa saudara kamu? Saya nggak ingat. Yang saya terakhir sebelum saya ke Pakistan, dia bilang, saya belajar di Pakistan, saudara saya 124 orang Uganda. Istri bapak kamu berapa? Saya tanya. Banyak. Ini orang Uganda. Subhanallah. Nabi Ayub coba 26. Setelah itu dikembalikan semua oleh Allah, hartanya kembali, semuanya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang jauh menjadi mendekat semuanya, kan begitu. Orang yang menjauh menjadi mendekat. Dan ini sebagai tanda apa kata Allah, dzikra lil abidin. Ini peringatan, contoh suri teladan bagi hamba-hamba Allah yang kembali kepada Allah adalah Ayub alaihissalatu wassalam. Bayangkan ma'asyiral muslimin, Ayub yang begitu sangat menderita. Kisahnya sangat panjang tapi kita singkat karena waktunya sudah habis. Akhir ending dari kisah ini adalah apa? Allah mengatakan, setelah diuji dengan begitu luar biasanya, ini ujiannya masya Allah luar biasa. Akhir ayat Allah mengatakan, inna wajadnahu sabira, inna wajadnahu sabira. Allah mengatakan, dengan ujian yang begitu panjang, begitu hebat, luar biasa, ternyata kami dapatkan hamba-Gu ini tetap sabar. Ini yang kita bahas. Tetap sabar, gak pernah mengeluh dengan lisannya. Istrinya pernah mengatakan, wahai suamiku, kamu nabi, kami rasul. Kalau diujian begitu berat, luar biasa, keluarga kita mati semua, harta kita hancur, doa kepada Allah. Apa katanya? Saya diberikan oleh Allah nikmat 70 tahun. Masa belum sampai 70 tahun diuji oleh Allah, saya minta untuk hilangkan ujiannya, katanya. Masya Allah. Hanya Ayub yang ngomong begitu dan para nabi dan rasul. Saya gak mampu, Pak. Ya kan, kita dikasih nikmat 10 tahun, sehari kita dikasih tidak nikmat, rasanya seumur hidup kita tidak nikmat terus. Itulah kita, memang kita orang yang kufur nikmat kepada Allah Ta'ala. Berbeda dengan Ayub. Subhanallah. Maka Allah mengatakan, kami mendapatkan Ayub dengan ujian yang begitu hebat 18 tahun. Kami dapatkan dia sebagai hamba yang sabar. Nah, gelar akhirnya Allah mengatakan sama dengan Nabi Sulaiman. Ni'mal abdu
innahu awwab. Dialah sebaik-baik hamba. Tadi ketika bercerita tentang Nabi Sulaiman, nikmat yang begitu banyak, bersyukur kepada Allah. Allah mengatakan juga, itulah sebaik-baik hambaku. Ketika ada seorang yang diuji oleh Allah, begitu panjang ujiannya, bersabar, Allah mengatakan juga, dia adalah sebaik-baik hambaku. Sama nih lakopnya. Karena dua-duanya memang ujian dari Allah, sebagaimana ayat yang awalan tadi itu. Akhirnya adalah apa? Allah mengatakan, innahu awwab. Itulah sebaik-baik hambaku yang kembali kepada Allah Ta'ala. Kalau udah menjadi sebaik-baik hamba, sabar menjadi kunci penghantar kita menjadi orang yang husnul khatimah. Semoga teori dan ilmu ini bukan hanya menambah ilmu, perbendaharaan ilmu dalam hati kita saja, dalam ilmu kita, tapi lebih dari itu apa? Niat kita berusaha untuk mengamalkan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sehingga saya dan antum dan kita semuanya insyaallah taala dihantarkan oleh Allah bagaimanapun kondisi kita menjadi orang selalu bersyukur kepada Allah dan orang bersabar atas segala ujian yang menimpa kita, dan kita insyaallah menjadi orang-orang yang terbaik dan husnul khatimah di sisi Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita pada pagi yang berbahagia ini. Saya kembalikan kepada host kita. Fadhil ya.